Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Materi dan Energi dengan anggota kelompok yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alban Feli dengan NIM 200355106 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinia 200355109 sebagai penjadi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajija Priani Ceniago, NIM 200355108. Saya sebagai penyaji 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainatul Nabila, NIM 200355107 sebagai penyaji ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Novita Sulajifah dengan NIM 20035105 sebagai penyaji 4. Materi dan energi. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi. Pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Misalnya udara. Udara tersusun atas gas-gas yang tidak dapat dilihat, tapi dapat dibuktikan adanya. Dengan menghibaskan selai kertas, kita akan merasakan adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Walau udara amat ringan, tapi dapat dibuktikan bahwa udara memiliki massa. Dari percobaan itu dapat disimpulkan bahwa udara memiliki massa dan menempati ruang. Yang pertama, wujud materi. Wujud materi ada 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Zat padat adalah zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya kelereng, balok kayu, batu, genteng, tiang besi, tembok, dan lain-lain. Yang kedua, cair. Zat cair adalah zat atau benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh, bensin dalam botol, teh dalam gelas, air minum dalam keret, dan lain-lain. Selanjutnya ada gas. Zat gas adalah zat atau benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, gas dalam balon, gas dalam ban sepeda dan ban motor, gelas kosong, botol kosong, dan lain-lain. Berikut contoh wujud zat padat, zat cair, dan zat gas beserta susunan molekul, dan contoh benda padat, benda cair, dan gas. Yang kedua ada massa dan berat. Massa suatu benda menyatakan jumlah materi yang ada pada benda tersebut, sedangkan berat menyatakan gaya gravitasi bumi terhadap benda itu dan bergantung pada letak benda dari pusat bumi. Massa dan berat sebenarnya tidak identik, tetapi sering dikatakan sama karena dua benda yang massanya sama, bila ditimbang di tempat yang sama maka beratnya akan sama. Yang ketiga ada klasifikasi materi. Suatu benda yang seluruh bagiannya memiliki sifat-sifat yang sama disebut bahan homogen. Contohnya larutan gula dalam air. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya. Contohnya campuran minyak dengan air. Berikut adalah contoh homogen. Perhatikan larutan gula dalam air. Keseluruhan bagian akan kita amati suatu cairan yang agak kekuningan. Dan bila pada setiap bagian kita ambil untuk dicicipi terasa manis, jadi larutan gula ini bersifat homogen. Dan berikut adalah contoh heterogen campuran minyak dengan air. Materi diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Yang kedua, senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang terbentuk dari gabungan 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Zat campuran.
Campuran adalah suatu bahan yang tersusun dari dua atau lebih zat-zat yang sifatnya berbeda. Baiklah, saya akan melanjutkan. 4. Atom dan molekul. Menurut Demokritos, semua materi terdiri atas partikel-partikel yang amat kecil yang disebut atom, dan atom ini bersifat diskontinue atau tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan menurut Aristoteles, atom ini bersifat kontinu atau dapat dibagi lagi. Kemudian pada masa Robert Boyle, abad ke-17, para ahli fisika mengemukakan bahwa partikel terkecil dan disebut molekul. Teori atom menurut Dalton. Yang pertama, tiap-tiap unsur terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Atom tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, atom-atom unsur yang sama sifatnya sama, sedangkan atom-atom unsur yang berbeda sifatnya juga berbeda. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Yang keempat, reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom. Yang kelima, senyawa ialah hasil reaksi atom-atom penyusunnya. Yang kelima, susunan atom. Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron berada di dalam inti atom, sedangkan elektron terus berputar mengelilingi inti atom karena muatan listriknya. Semua elektron bermuatan negatif dan semua proton bermuatan positif. Selanjutnya, energi. Pengertian energi. Energi adalah sesuatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Tanpa energi, dunia ini akan diam atau beku. Dalam kehidupan manusia selalu terjadi kegiatan. Untuk kegiatan otak dan otot diperlukan energi. Energi itu diperoleh melalui oksidasi atau pembakaran zat makanan yang masuk dalam tubuh berupa makanan. Kegiatan manusia lainnya adalah memproduksi barang, transportasi, dan lainnya. Membutuhkan energi yang diperoleh dari bahan sumber energi atau sering disebut sumber daya alam. Macam-macam energi. 1. Energi mekanik. Energi mekanik dapat dibedakan atas dua pengertian, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Jumlah kedua energi itu dinamakan energi mekanik. Setiap benda mempunyai berat, maka baik dalam keadaan diam atau bergerak, setiap benda memiliki energi. Misalnya, energi yang tersimpan dalam air yang dibendung pada sebuah waduk yang bersifat tidak aktif dan disebut energi potensial atau energi tempat. Bila waduk dibuka, air akan mengalir dengan deras, sehingga energi air menjadi aktif. Mengalirnya air ini adalah dengan energi kinetik atau tenaga gerak. Air waduk pada contoh di atas juga memiliki energi potensial karena letaknya semakin tinggi letak air waduk terhadap permukaan air laut, semakin besar energi potensialnya. Secara matematis, kenyataan itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi benda dari permukaan tanah. Energi kinetik sama dengan setengah massa dikali volume. Baiklah, materi selanjutnya adalah 2. Energi panas. Energi panas sering disebut sebagai kalor. Pemberian panas kepada suatu benda dapat menyebabkan kenaikan suhu benda itu ataupun bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan perubahan bentuk, perubahan ukuran, atau perubahan volume benda itu. Contohnya pada gambar tersebut, gambar di samping, ketika merebus air, berarti energi panas diberikan kepada air yang berasal dari energi yang tersimpan di dalam bahan bakar kayu atau minyak tanah, sehingga suhu air naik. Jika pemberian energi panas diteruskan sampai suhu air mencapai titik didihnya, maka air akan menguap dan berubah menjadi uap air.
Yang ketiga adalah energi magnetik. Energi magnetik dapat dipahami dengan mengamati gejala yang timbul ketika dua batang magnet yang kutub-kutubnya saling didekatkan satu dengan yang lainnya. Seperti diketahui bahwa setiap magnet mempunyai dua macam kutub, yaitu kutub magnet utara dan kutub magnet selatan. Jika dua batang magnet kutub-kutubnya yang senama saling didekatkan, maka kedua magnet akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kedua magnet akan saling tarik-menarik apabila yang saling berdekatan adalah kedua kutub yang tidak senama. Kedua kutub magnet memiliki kemampuan untuk saling melakukan gerakan. Kemampuan itu adalah magnet yang tersimpan di dalam magnet, dan energi inilah yang disebut dengan energi magnet. Semakin besar energi magnetik yang dimiliki oleh suatu magnet, semakin besar pula gaya yang ditimbulkan oleh magnet itu. Yang keempat adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Selanjutnya adalah yang kelima adalah energi kimia. Seperti kita ketahui adalah energi kimia adalah energi yang diperoleh melalui suatu proses kimia. Energi yang dimiliki manusia dapat diperoleh dari makanan yang dimakan melalui proses kimia. Contohnya, jika kedua macam atom-atom karbon dan atom oksigen tersebut dapat bereaksi, akan terbentuk molekul baru, yaitu karbon dioksida. Bergabungnya kedua atom tersebut memerlukan energi. Kalori tersebut dikenal sebagai energi kimia. Bila kedua atom yang telah bergabung dipisahkan, maka akan melepaskan energi. Energi yang terlepas adalah energi eksoterm pada reaksi korek api, yang dihasilkan energi panas yang melalui suatu proses kimia. Terima kasih kepada pemateri 3. Saya akan melanjutkan. Yang keenam yaitu energi bunyi. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi dapat bergetar akibat pukulan, petikan, tiupan, maupun gesekan. Sumber energi bunyi ada bermacam-macam. Manusia juga dapat menghasilkan bunyi karena mempunyai pita suara. Yang ketujuh, energi nuklir. Energi nuklir merupakan hasil dari reaksi fisi yang terjadi pada inti atom. Reaksi inti yang banyak digunakan oleh manusia untuk menghasilkan energi nuklir adalah reaksi yang terjadi antara partikel dengan inti atom yang digolongkan ke dalam kelompok Hifi atau atom seperti aktinida. Yang kedelapan yaitu energi cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380–750 nanometer. Sumber energi cahaya biasanya kita dapatkan dari sinar matahari dan sinar laser. Sinar matahari banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti digunakan untuk fotosintesis oleh tumbuhan dan pembangkit listrik tenaga surya. Yang kesembilan, energi matahari. Energi matahari adalah energi yang paling besar. Matahari memancarkan energinya dalam bentuk gelombang-gelombang radiasi. Energi yang dipancarkan itu tidak kurang dari 3,8 kali 10 pangkat 33 energi tiap detiknya. Manfaat dari energi matahari: pemakaian satelit buatan atau satelit kelapa dipergunakan untuk kompor matahari, proses fotosintesis pada tumbuhan hijau, penyulingan air, dan lain-lain. Dari materi yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Energi adalah suatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Materi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Sedangkan energi terdiri dari energi mekanik, energi panas, energi magnetik, energi listrik, energi kimia, energi bunyi, nuklir, cahaya, dan matahari. Materi dan energi tidak dapat dipisahkan karena kehidupan makhluk hidup. Sehingga kita sebagai manusia mempunyai akal harus menjaga kelestarian lingkungan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari
7. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Agnes Feli sebagai moderator mengucapkan terima kasih telah mengikuti kami dari awal hingga akhir, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai bertemu lagi ya.